Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saudara, nanti siang seperti bagaimana biasa saya harus kembali kecil. Enggak sama-sama? Sudah dibikin klipnya? Pengen lihat aja. Saudara, kita buka sama-sama. Saya nggak tahu saudara ingat apa enggak, tapi mudah-mudahan ingat ya. 1 Korintus pasal yang ke-9. Ini saya sampaikan minggu lalu. Jangan sampai saya sudah khotbah, saya sudah menyebarkan Injil, saya sudah melayani Tuhan, sudah jadi asyar, sudah jadi pemain musik di gereja, jangan aku sendiri ditolak. Nah, saudara bisa bayangkan Paulus saja punya perasaan ragu-ragu. Jangan-jangan saya ditolak. Orang pendeta pun bisa berkata, jangan sampai, jangan-jangan saya nggak masuk surga. Lah saudara bisa bayangkan kalau gembala saudara yang khotbah menyampaikan firman Tuhan dan saudara dapat kekuatan. Lalu gembalanya berkata, Ki, om juga belum tentu lu masuk surga. Apa nggak pada bingung tuh jemaat? Nah saudara sekalian, tetapi suatu ketika pada saat Paulus merasa ragu-ragu, suatu ketika di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-5, dia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku. Kapan? Oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Nanti setelah pengangkatan semua gereja-gereja yang ngerti ayat, semua umat manusia yang percaya pada Yesus, yang menantikan kedatangan Yesus diangkat, pada saat itu semua sama-sama akan menerima mahkota kebenaran. Dia belum mati, tapi dia berkata, sekarang telah tersedia. Walaupun belum diberikan pada waktu itu juga, yang akan diberikan dikaruniakan kepada oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, iya, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan Yesus. Maksudnya apa? Yesus, firman Tuhan lihat segini. Maksudnya saya nggak dapat saat ini, nunggu semua orang yang menantikan kedatangan Yesus, yang hidup pada akhir zaman nanti diangkat. Sekarang dari yang ragu-ragu sampai mendapat kepastian, dari yang awal-awalnya dia ragu-ragu, jangan-jangan saya nggak selamat, tapi suatu ketika di satu titik dia berkata, sekarang yes, gua selamat, gua dapat mahkota kebenaran walaupun nanti dikasihnya. Tak turut berlari. Karena itu yang pertama. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu. Lari, jangan berlambat-lambat. Segala sesuatu yang Anda mau kerjakan dan hal itu positif rohani. Tiap kita yang ikut dalam pertandingan itu menguasai dirinya dalam segala hal. Mengontrol, konsentrasi penuh terhadap kemampuan. Perhatikan baik-baik. Dalam bahasa aslinya full concentration, konsentrasi penuh, tidak memikirkan gangguan kiri kanan. Sebab dalam perjalanan kita, dengarkan baik-baik, iblis itu memang sudah dikalahkan oleh Yesus. Katakan amin. Kita tidak melawan iblis secara langsung, fight, tidak. Kita hanya melawan tipuan. Nah, iblis memang sudah kalah. Sudah dihancurkan, sudah lumpuh, tapi belum mati. Jadi saudara sekalian, selama perjalanan kita ini, saudara perhatikan baik-baik, hati-hati, jangan dengar info kiri kanan ini nih. Itu yang mengganggu konsentrasi. Pertama, kita berlari. Kedua, perhatikan baik-baik, kita harus konsentrasi. Dirimu kontrol sedemikian rupa, konsentrasi full. Sehingga saudara tidak pernah lagi mendengar apa yang dikatakan di kiri dan di kanan. Bisa bilang amin?